Diberkati dengan pujian hari ini. Haleluya. Sebelum kita akan belajar kebenaran firman Tuhan hari ini, saya akan membacakan pantun buat saudara. Saya harap yang bisa nanti bantu jawab ya. Nah, yang bisa, yang keras lantangnya ya. Pantunnya, dari mana datangnya lintah? Dari mana? Dari sawah turun? Dari mana datangnya cinta? Dari mana? Oh, kelihatan ini ada di tahun 90-an ya. Iya, dari mana datangnya lintah? Dari sawah turun ke kali. Dari mana datangnya cinta? Dari mata turun ke hati. Saya ingat sekali, saudara, waktu saya pernah dikasih pantun ini sama cowok saya. Rasanya ter gitu, saudara. Tak buka, tak tutup, tak baca, suratnya air mail, baunya harum, tak taruh di bawah bantal. Ada yang ngalami? Oh, ternyata bukan hanya saya. Iya, mengenang masa lalu, saudara. Nah, sekarang pertanyaannya, dari manakah datangnya? Apa sekarang? Bukan cinta lagi. Ya, dari mana datangnya sengketa dan pertengkaran? Dari sawah turun ke hati? Dari mana datangnya persengketaan? Kita akan baca dalam Yakobus 4 ayat 1. Kita akan tahu nanti dari mana datangnya persengketaan. Baca sama-sama ya. 3, 4. Dari manakah datangnya sengketa dan pertengkaran di antara kamu? Bukankah datangnya dari hawa nafsumu yang saling berjuang di dalam tubuhmu? Jadi datangnya sengketa dan pertengkaran bukan dari sawah turun ke hati, tapi dari hawa nafsu yang berjuang di dalam tubuhmu. Ya. Yang dimaksud Yakobus dalam ayat ini sebenarnya adalah bicara tentang perselisihan dan perpecahan ada di dalam orang-orang Kristen waktu itu. Tapi berlaku juga ayat ini untuk kita sekarang. Ya, saudara pernah sengketa? Pernah mengalami pertengkaran? Sebenarnya karena apa sih? Nafsu yang berjuang di dalam tubuh kita. Ya, persengketaan itu terjadi karena kesehatian. Kamu bilang A, aku bilang B. Kamu bilang B, aku bilang akhirnya terjadi persengketaan A, B, C, D. Nah, saudara, kalau kita nggak nyadari bahwa di dunia ini memang nggak ada satu pun yang sama. Orang kembar aja nggak sama. Ya, jadi kita jangan menuntut orang lain sama dengan kita. Kalau kita menuntut hal itu, ostosmastis akan terjadi sengketa dan pertengkaran. Nah, saudara, dimaksud dari ayat ini mengajarkan, mengingatkan kepada kita, saudara, bahwa persengketaan, pertengkaran bukan hanya di tubuh gereja, tetapi juga dalam kehidupan sehari-hari. Di dalam rumah tangga, ada sengketa? Ada sengketa. Ya, firman Tuhan katakan, hei istri, tunduklah pada suami. Loh, itu kan dulu, kuno. Sekarang istri yang bekerja kok. Iya, istri merasa bekerja menghasilkan uang, gak mau tunduk sama suami. Itu hawa nafsu yang bersengketa, yang berjuang di dalam hati kita. Ya. Kalau Roh Kudus mau, hei istri, tunduklah pada suami. Tapi hawa nafsu, apa? Hawa nafsu kita bilang, oh no, kuno. Wong aku yang cari duit kok. Suami harus manut sama saya. Terjadi pertengkaran. Mau bangun rumah. Suami bilang nanti modelnya kayak gini ada. Oh, tidak bisa. Aku yang punya duit. Nurut sama aku, pintu harus di atas.
Lo gimana toh dek? Diem. Aku yang berkuasa, aku yang punya duit. Lo kalau pintunya di atas gimana? Nanti aku beli helikopter. Persengketaan terjadi dengan anak juga demikian. Anak mau, Bu, aku mau kuliah di kejuruan. Tidak bisa, kamu harus jadi ABRI. Loh, Bu, aku pengen jadi guru. Tidak bisa, karena aku dulu pernah punya pacar ABRI, nggak jadi. Jadi kamu harus jadi ABRI. Ibu yang biayai, ibu bekerja di Hong Kong ini. Tak kenal panas, tak kenal hujan. Nurut sama ibu. Tak kenal panas, tak kenal hujan. Ya, hal itu terjadi. Kenapa? Hawa nafsu yang saling berjuang di dalam tubuh. Akhirnya, aku tidak mau, Bu. Harus mau. Kalau tidak mau, jangan panggil ibu. Waduh. Mulai mengintimidasi, saudara. Ya, dengan suami, dengan mertua. Wah, ini bahayanya kalau kita berani sama mertua, saudara. Diam mertua. Kalau dulu kamu bisa berkuasa atas aku, waktu itu aku belum punya duit. Sekarang aku banyak duit, diam kau. Ya, bersyukur kalau kita hari ini mendengarkan firman Tuhan ini. Bertobat, saudara. Saudara mau pilih mana? Mau dipimpin oleh Roh Kudus atau dipimpin hawa nafsu? Yo, hari ini, nanti pulang belum tentu. Iya, tapi saya berharap kita mau dipimpin Roh Kudus. Supaya tidak terjadi perselisihan dan persengketaan di dalam hidup kita. Ya, kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, itu hasilnya luar biasa, saudara. Siapa yang hafal buah-buah roh? Yang pertama ada kasih, yang kedua pokoknya yang baik-baik dihasilkan oleh kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus. Ya, ada penguasaan diri, ada kesabaran menghadapi masalah apapun. Ketika kita hidup dipimpin oleh Roh Kudus, kita itu akan taat, kita akan tunduk, kita akan turut. Ya. Dan menghasilkan damai sejahtera. Tetapi kalau kita dipimpin oleh hawa nafsu, ya kayak tadi, berkacak pinggang, merasa benarnya sendiri. Bahasa Jawa ini, ojo mugemi karo benermu dewi. Yang bahasa Jawa enggak, yang orang luar Jawa enggak bisa ya, nanti tak kasih tahu. Nah, saudara dikasih Tuhan, kalau kita hawa nafsu berkuasa dalam hidup kita, kemanapun kita pergi, kita akan jadi masalah. Dikul. Kita dalam persekutuan dikul. Kalau kita dipimpin oleh hawa nafsu, dikul pun kita akan menjadi masalah. Kul bisa hancur lebur karena setiap anggota dipimpin oleh hawa nafsu. Ya, mau Natalan, mau seragam, yang satu minta merah, satu minta hijau, satu minta kuning. Enggak dapat seragam. Ya. Tetapi kalau kita mau dipimpin Roh Kudus, ya sudahlah. Mana yang terbaik? Lu lek merah aku enggak cocok loh, aku hitam pakai merah lah kayak madu mongso ta. Satu bilang, "Loh, aku lek hijau enggak cocok, Papa, kayak kodok aku nanti." Tapi ketika kita tunduk dipimpin oleh Roh Kudus, hasilnya itu apa? Damai sejahtera, saudara. Ada sukacita. Nah, saudara yang kasih Tuhan, ada satu kisah dalam firman Tuhan, orang yang dipilih Tuhan, orang yang diurapi Tuhan, akhirnya jatuh ke dalam dosa ketika dia mengizinkan hidupnya dipimpin oleh hawa nafsu. Ingat Saul? Saul dipilih oleh Tuhan dengan luar biasa. Dia raja yang luar biasa. Hanya karena ada cewek-cewek yang memuja Daud, Daud bisa apa? Mengalahkan Daud berlaksa-laksa, Saul hanya beribu-ribu. Loh, cemburu, saudara. Dia yang dipilih Tuhan, ya, ketika dia membuka celah untuk iblis bekerja, akhirnya dia mulai dikuasai oleh hawa nafsu.
Akhirnya dia berjuang sedemikian rupa untuk membinasakan Daud. Orang yang dipimpin hawa nafsu itu gerangsang, saudara. Pingin mencelakai orang terus. Tapi untungnya Daud dipimpin oleh Roh Kudus. Daud sembunyi, ya dikejar sembunyi. Bahkan sampai suatu saat Daud punya kesempatan untuk membalas. Apakah Daud membalas? Tidak. Dia hanya memotong puncak jubahnya. Sebagai tanda sebenarnya aku loh bisa membalas kamu. Bagaimana dengan kita? Ketika kita dapat kesempatan untuk membalas dendam pada orang yang menyakiti kita. Kalau kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita nggak akan lakukan itu. Ya, tetapi ketika kita dipimpin oleh hawa nafsu, wow, ada kesempatan ini. Dulu kamu menghina aku. Sekarang aku punya banyak duit, kamu mau pinjem aku, sorry ya. Itu sering terjadi. Ketika di Indonesia kita dipandang sebelah mata, sampai kier-kier gini udah. Saudara jangan suka pandang sebelah mata. Tuhan kasih kita mata dua, pakai semuanya. Jangan suka pandang ini. Ini ada cowok tak pandang sebelah mata ya. Bahaya ini. Jangan mimpi ya Pak Dokter ya. Ya, dulu kita dipandang sebelah mata oleh orang lain, akhirnya kita dendam, awas ya nanti, awas kalau aku sampai sukses ya. Ketika kita sampai di Hong Kong, kita bisa dapat banyak berkat. Nah orang itu membutuhkan. Ini ujian loh buat saudara dan saya. Kalau kita dipimpin Roh Kudus, hati kita akan tergerak oleh belas kasihan. Tetapi kalau kita dipimpin oleh Roh Wedus, hawa nafsu maksudnya. Maka kita gini, sorry ya. Siapa lu, siapa gue. Ya, kita mau belajar, jangan seperti Saul. Kita mau belajar seperti Daud. Ya. Nah, saudara dikasih Tuhan, ayat ini dituliskan untuk jemaat yang bersengketa waktu itu. Ya. Nah, kenapa sih orang di dalam gereja itu kok masih ada persengketaan? Ya. Pernah nggak mendengar gereja bersengketa? Pernah, saudara. Saya juga sedang mengalami di tempat saya itu gereja bersengketa. Kenapa? Ya sebagai bukti nyata bahwa tidak dipimpin oleh Roh Kudus. Wong gampang kok membedakan. Dipimpin Roh Kudus dengan Roh. Itu beda. Kalau dipimpin Roh Kudus kita akan penuh dengan damai sejahtera. Ya, saudara. Nah, coba kita baca dalam Roma 12 ayat 4. Sebab sama seperti pada satu tubuh kita mempunyai banyak anggota, tetapi tidak semua anggota itu mempunyai tugas yang sama. Ayat 5. Demikian juga kita walaupun banyak adalah satu tubuh di dalam Kristus, tetapi kita masing-masing adalah anggota yang seorang terhadap yang lain. Orang bersengketa di dalam gereja itu berarti tidak menyadari bahwa kita ini satu tubuh Kristus. Apakah Tuhan mengajarkan untuk kita bersengketa? Terkenal Tuhan kita itu adalah Tuhan yang penuh kasih. Ketika dia difitnah, ketika dia dihajar, ketika dia diadili, tidak ada secuil pun kata yang keluar dari mulut Tuhan Yesus waktu itu untuk menghujat mereka. Bahkan dia mengatakan ampuni mereka. Karena mereka tidak tahu apa yang mereka perbuat. Begitu dahsyat dan luar biasanya teladan Tuhan kita Yesus Kristus. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Nah, saudara, kalau kita menyadari hal ini, kita nggak akan saling menuntut di antara satu tubuh Kristus. Misalnya kita satu tubuh aja. Ya, apakah ada dari antara tubuh kita yang saudara benci? Ada enggak? Misalnya saya benci dengan perut saya. Ya. Ini di kepala 5 ini saya mulai maju perut, pantat mundur. Pantang mundur, saudara. Jadi saya kalau dulu ngelihat ke bawah itu gampang gini aja ngelihat. Sekarang harus gini. Ya, apakah saya marah dengan perut saya? Dasar perut bikin malu aja.
Mau Natal ini baju nggak ada yang cukup. Nggak mungkin kita membenci ini perut, sampai perut ini marah terus meninggalkan kita. Kita hidup tanpa perut, namanya sundel bolong. Jangan membenci apapun kondisi organ tubuh kita. Tuhan menciptakan organ tubuh kita itu sangat-sangat berfungsi. Semuanya berguna. Mungkin kita anggap sepele rambut di dalam hidung. Semua punya rambut di dalam hidung? Bulu? Punya. Sebenarnya kalau kita pikir apa fungsinya? Hah? Kenapa? Sebagai penyaring. Kalau ada kotoran biar nggak langsung lep masuk. Ya, ada hewan langsung suat masuk. Maka organ tubuh kita akan rusak, kotor. Karena itu Tuhan menciptakan bulu dalam hidung. Jangan membenci bulu dalam hidung. Tuhan menciptakan apa ini namanya? Ada fungsinya? Apa fungsinya? Ya, biar cantik, bukan hanya itu. Tuhan menciptakan alis supaya kotoran ini nggak langsung turun ke mata. Kalau saudara nggak punya alis, ada apa debu-debu langsung masuk mata. Tiap hari kelilipan saudara. Jadi kalau punya alis jangan dikures habis ya. Nanti saudara sakit mata. Nah, saudara, jadi apapun yang Tuhan ciptakan dalam kehidupan saudara itu diciptakan dengan tujuan yang beri kemuliaan buat Tuhan kita. Jangan sampai kita mau berusaha merubah kehidupan kita yang sudah Tuhan tetapkan. Tuhan punya rancangan yang dahsyat dan luar biasa buat saudara dan saya. Jangan merusak rancangan Tuhan. Ya, jangan merusak rancangan Tuhan atas hidup kita. Nanti kita akan jadi kesasar enggak karuan, saudara. Nah, seperti kita tidak membenci salah satu dari organ tubuh kita, Tuhan pun meminta kita jangan membenci sesama kita. Firman Tuhan katakan apa? Kasihilah sesamamu seperti dirimu sendiri. Siapakah sesama itu? Semua. Apakah orang di dalam gereja kita saja? Oh tidak. Di luar sana banyak orang yang perlu kita kasihi. Karena itu Tuhan memberikan amanat agungnya. Supaya kita mengasihi semua orang yang di luar sana. Nah, bagaimana kita bisa mengasihi mereka? Mengasihi diri kita sendiri aja enggak bisa. Tubuh kita aja kita rusak-rusak sendiri. Bagaimana kita mau mengasihi orang lain? Tuhan menuntut tanggung jawab kepada kita. Ya, Tuhan mengingininya dengan cemburu. Jangan katakan, oh Tuhan maha kasih kok. Saya melakukan dosa apa aja, enggak apa-apa, Tuhan maha kasih. Jangan lupa, Tuhan mengingini dengan cemburu. Karena kita adalah miliknya, kita bait kudusnya. Jangan isi bait kudusnya Tuhan ini dengan hal-hal yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Loh apa Mbak Dian harus berkenan? Loh podo, ayo berjuang. Saudara dan saya harus sama-sama berjuang. Firman ini bukan hanya untuk saudara, loh saya kena dulu saudara. Firman itu pedang bermata dua. Karena itu mari sama-sama berjuang untuk hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Baca dalam Yohanes 15 ayat 12. Saya mau saudara membaca dengan keras sama-sama saya. 3, 4. Inilah perintahku, yaitu supaya kamu saling mengasihi. Seperti aku telah mengasihi kamu. Amin. Sekali lagi kemuliaan yang buat Tuhan kita yang luar biasa. Nah, saudara, kalau Tuhan sudah mengasihi kita yang berdosa ini, kita tuh sebenarnya tidak layak masuk dalam kerajaannya yang kudus. Dosa kita itu sudah semerah kermisi, saudara. Tetapi karena begitu besar kasihnya Tuhan pada kita, sehingga dia memberikan anaknya yang tunggal. Tujuannya apa? Supaya kita kembali di
selamatkan. Kasih yang begitu luar biasa, kenapa kita nggak bisa mengasihi orang di sekitar kita? Hanya karena perbedaan prinsip. Ya, saudara, firman Tuhan mengatakan pada akhir zaman akan muncul pengejek-pengejek. Ya, ini sudah menjelang akhir zaman. Saudara lihat nggak di YouTube? Wow, pertengkaran begitu dahsyat dan luar biasa. Si A mengejek si B mengejek si C. Ya, baca saudara dalam Yudas 1 ayat 17 sampai 19. Kita akan baca bersama-sama. 3, 4. Tetapi kamu saudara-saudaraku yang kekasih, ingatlah. Dikatakan kepada kamu oleh rasul-rasul Tuhan kita Yesus Kristus. Sebab mereka telah mengatakan kepada kamu, menjelang akhir zaman akan tampil pengejek-pengejek yang akan hidup menuruti hawa nafsu kefasikan mereka. Kalau sekarang sudah mulai muncul pengejek-pengejek, sudah menandakan ini sudah mendekati akhir zaman. Banyak orang nggak percaya, sejak aku bayi itu loh Mbak Dian sudah dibilang akhir zaman. Kok sampai sekarang belum akhir-akhir? Ya, bersyukur saudara, masih ada kesempatan untuk kita bertobat. Ya, kalau seandainya akhir zaman terjadi hari ini loh kita belum bertobat, kemana kita mau pulang? Mana? Ya, kita akan kesasar saudara. Kita akan jatuh ke dalam kebinasaan yang kekal. Jadi kalau hari ini kita masih dikasih kesempatan, ayo kita gunakan kesempatan itu sebaik mungkin. Pengejek-pengejek di akhir zaman tidak mendapatkan bagian di dalam kerajaan Allah. Tapi kita ingat, firman Tuhan pedang bermata dua. Kita jangan mengatakan, weh dia pengejek, lupa bahwa kita juga pengejek. Jangan sampai ya kita kecolongan, kita masuk dalam kumpulan pengejek. Kita ingat Bapak Gembala kita Pak Niko dulu pernah diejek banyak orang. Dikatakan ajarannya Pak Niko itu sesat. Berusaha dijatuhkan oleh banyak orang. Tetapi begitu luar biasanya. Bapak Gembala kita benar-benar hidup dipimpin oleh Roh Kudus. Ya. Pak Niko tetap berdiri, tidak bergeming, tidak membalas. Kenapa? Berkarakter Kristus. Tuhan Yesus memberikan teladan buat kita semua untuk tidak membalas kejahatan dengan kejahatan. Pak Niko pun melakukan hal itu. Akhirnya apa? Kediri kutone rek. Sing dadi bukti nyatane. Tahu yang luar pulau? Kediri nama kotanya yang jadi bukti nyatanya. Pohon itu, buah itu dikenal dari pohonnya atau pohon dikenal dari buahnya? Pohon dikenal dari buahnya. Jangan kita berkata bingung membenarkan diri. Aku orang baik, kamu enggak baik. Aku paling benar, kamu tidak. Enggak usah banyak ngomong. Orang itu dilihat dari buahnya. Kita ngomong kita paling baik, kalau buah kehidupan kita enggak baik, ya enggak usah banyak ngomong seperti yang dilakukan Pak Niko. Enggak banyak ngomong, tetapi akhirnya apa? Buahnya terlihat. Ya, banyak jiwa-jiwa dimenangkan. Ya, walaupun dikatakan penyesat segala macam, ya, diam. Ini teladan Kristus yang dia ikuti. Ya, ada satu ilustrasi, saudara pernah enggak dipukul orang gila? Hah? Siapa yang pernah dipukul orang gila? Sama, aku juga pernah. Ya, ada orang gila diganggu tukang ojek di perempatan. Begitu saya keluar dari toko mau ngambil sepeda, sepedaku dipukul. Bruak, pecah tuh ratingnya. Apakah saya mau balas? Loh. Aku enggak salah. Apa aku salah kalau aku balas? Hah? Apakah aku salah kalau aku balas? Posisiku enggak salah loh.
Hah? Lu kok ketawa? Aku tanya serius. Aku keluar dari toko mau ngambil sepeda, dipukul sepedaku, bruak, pecah. Aku mau balas. Lo kenapa kok nggak balas? Biar ada bedanya. Lah kalau orang gila tak balas, hale podo. Aku harus merelakan hatiku hancur. Di dalam kebenaran pun aku tidak membalas dendam. Karena kalau aku membalas dendam berarti nggak ada bedanya. Begitu juga dengan kehidupan kita. Ketika ada orang yang dipimpin oleh hawa nafsunya menyerang kita, menjatuhkan kita, yang membuat kita babak belur, ancur-ancuran. Kenapa kita tidak membalas? Biar ada bedanya. Kita dipimpin oleh Roh Kudus, dia dipimpin oleh. Biar ada bedanya, saudara. Ya, jadi menjadi anak Tuhan itu harus tampil beda. Oh ya, sorry Mbak Dian, aku diciptakan sebagai umat pemenang. Aku diciptakan sebagai umat pemenang, kok suruh ngalah dipukul orang gila? Enggak mau dong. Aku pemenang, aku anak raja. Kalau saudara hanya ngugemi benere dewi. Bahasa Jawa. Ya hanya pikir benarnya kita sendiri. Kita enggak akan menjadi teladan. Bahkan kita akan sama dengan dunia. Ingat, ya, ketika kita dipimpin oleh Roh Kudus ini bertentangan dengan dunia. Dunia akan membenci saudara dan saya ketika kita hidup dalam pimpinan Roh Kudus. Tapi enggak apa-apa. Saya pernah mengatakan pada saudara, kita hidup di dalam Tuhan itu kadang dibilang, ngeroh. Mereka menganggap, miring. Ingat ya, kenapa orang jejak dibilang miring? Iya, karena mereka memandang dengan kondisi miring. Yang miring siapa ini? Iya, jadi nggak usah peduli kita dikatakan miring, kayak dikatakan apa, nggak apa-apa. Kita ditolak manusia selama Tuhan tidak pernah menolak kita. Orang yang mereng akan melihat orang yang jejak jadi mereng. Enggak masalah, saudara. Loh, itulah mengikut Yesus itu harus menanggung banyak hal. Ya, ketika kita dilukai, kita disakiti, Tuhan katakan, ampuni. Saudara ingat bagaimana ketika saya kontrak 1 dan 2 di majikan saya yang dulu, ada yang belum tahu kisahnya, coba angkat tangan. Yang belum tahu kisah saya di majikan yang lama. Saudara, saya benar-benar dihajar habis-habisan. Saya seperti masuk dalam kandang singa. Saya sudah berdoa, sudah berpuasa. Ya, bahkan kata papi belikan polo pau. Udah tak beli polo pau, saya belum berubah, saudara. Habis polo paunya ngamuk lagi. Saya berdoa, saya ikat roh yang ada di dalam majikanku dalam nama Yesus. Saya puasa, enggak berubah. Kami seperti masuk dalam kandang singa. Begitu masuk tahun ketiga saya pikir, kenapa Tuhan? Tuhan katakan, lah karena kamu podo singone. Oh iyalah, singa ketemu singa ya. Ya keren saudara. Majikan saya singa, ternyata saya juga singa. Wow, wow. Bentak, bentak, banting, banting. Tuhan katakan, jangan menyuruh orang lain berubah. Berubahlah oleh pembaharuan budimu. Jangan menuntut orang lain berubah. Tapi berubahlah diri kita sendiri. Maka kita akan berbuah. Amin. Ya, boleh tepuk tangan, saudara akan berbuah kok. Ketika menginjak tahun keempat, saya baru sadar, saudara. Akhirnya Kak Feli bilang, ada kuasa dalam ucapan syukur. Oh iya Kak Feli, diperlakukan apa? Bersyukur. Saya baru masuk rumah itu, dibentak sampai mau pingsan saya, saudara. Loh, saya ini rocker, saudara. Saya dulu itu rocker, dibentak nenek-nenek 96 tahun, mau pingsan saya. Kenapa? Dia punya power yang luar biasa. Ya, ketika saya masak itu saya dibentak. Dia suka ngintip-ngintip saya, dibentak saking kagetnya.
tutup panci tak banting. Haleluya. Loh kenapa sama Kak Feli disuruh bilang haleluya? Saya banteng panci sambil haleluya. Akhirnya saudara, Tuhan ampuni saya. Saya masih dipimpin oleh hawa nafsu ketemu hawa nafsu, nafsu-nafsuan. Ya, akhirnya saya mulai merubah ketika nenek marah saya haleluya 12 kali. Haleluya, haleluya. 12 kali haleluya, saya lihat nenek masih ruame, tambah lagi 24. Porsi tambah lagi yuk. Haleluya, haleluya. 24 kali saya lihat dia masih ngamuk. Urusanmu, Nek. Capek kan, yang penting hatiku dipimpin Roh Kudus penuh dengan damai sejahtera. Ya, jadi nggak usah mikir saudara. Sekarang saudara, apapun yang saudara hadapi katakan haleluya, puji Tuhan. Ada kuasa di dalam ucapan syukur. Ya, saya lakukan hal itu setiap hari saudara. Sampai akhirnya habis kontrak saya 4 tahun saya di situ, saya lulus sarjana S1. Dan setelah saya keluar, nenek itu dapat CC sudah ganti 3 kali, saudara. Ngebreak 3 kali. Mereka telepon sama saya, Mbak Dian, kamu kok sakti banget sih? Kenapa kamu kok bisa ngadepi orang ini 4 tahun, Mbak Dian? Aku 1 bulan aja udah muntah darah. Loh benar loh saudara, sampai muntah darah saudara. Saking gak tahannya. Akhirnya dia nahan emosi terus pulang. Ganti lagi, begitulah. Kemarin ketemu lagi sama saya. Dapat baru lagi, ngamuk lagi dia, Mbak Dian, kasih aku resepnya tuh. Gimana menghadapi zaman kok sakti banget Mbak Dian. Saya hanya bilang, saya hanya mengandalkan Tuhan. Saya orang Kristen, jadi saya katakan haleluya, haleluya setiap hari. Sama agamanya apa lakukan tuh? Enggak Mbak Dian, aku pulang saja. Ya, kalau Tuhan berpihak pada kita, ya kita akan mendapatkan satu kemenangan. Tapi bukan bragedabrak bem salabim, saudara. Perlu yang namanya proses. Kalau nggak ada nenek, saya nggak berdiri di sini saat ini. Ya, saudara tahu? Karena peristiwa saya dengan nenek itu, waktu ada stand up komedi, itu saya angkat, saudara. Duka cita menjadi sukacita. Duka cita banget saya di sana. Saya di sana kurang gizi, saudara. Loh bener, setiap hari hanya ceng sauyok sama coisam. Coisam itu saya dikasih yang tua-tua, saudara. Iya, masa coisam kalau yang gede-gede, itu cuma masak 5, dia yang ujung, aku yang bongkot. Neluang saya nangis. Bu Patmi bilang, enggak usah nangis, yang bongkot itu banyak gizinya. Oh iya, Bu. Pikirkan perkara-perkara di atas, jangan di bumi. Bawa masalah kita kepada Tuhan. Selesaikan dengan firman Tuhan. Ya. Beli ikan laut $28, dipotong jadi 3. Kepalanya dikasih kawan saya, saudara. Bu, kasihan saya waktu itu, saudara. Enggak ada dagingnya, saudara. Emosi toh, nelongso toh. Aku di Indonesia itu loh dapat milih, aku mau yang tengah, mau yang buntut, aku kuasa milih. Tapi di sini ambek nenek aku dikasih kepala saja. Nangis, tapi saya ingat, ya, hadapi semua dipimpin oleh Roh Kudus. Saya bilang, oh enggak apa-apa, aku akan jadi kepala, bukan ekor. Beres, saya makan, leb, habis, kenyang. Saya lakukan hal itu. Kenapa enggak dulu-dulu Tuhan? Kenapa tinggal 1 tahun Tuhan baru kasih aku pengertian? Yo diajar dulu. Orang mau lulus harus menghadapi ujian. Karena hal itulah memproses saya, membentuk saya. Ketika nenek menjadi singa, saya menjadi singa. Perang setiap hari. Enggak akan ada jalan keluar. Ketika orang menjadi api, kita menjadi air. Jangan jadi kompor. Ya, seperti itu. Nah, saudara, kenapa? Ternyata memang itu memang harus terjadi. Persengketaan, perselisihan itu harus terjadi. Ya, di dalam kehidupan kita harus terjadi. Baca dalam 1 Korintus 11 ayat 18 sampai 19. Saya baca ya. Dengar sama-sama yuk.
Sebab pertama-tama aku mendengar bahwa apabila kamu berkumpul sebagai jemaat, ada perpecahan di antara kamu dan hal itu sedikit banyak aku percaya. Sebab di antara kamu harus ada perpecahan supaya nyata nanti siapakah di antara kamu yang tahan uji. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Kira-kira siapa yang tahan uji? Yang dipimpin oleh siapa? Ketika kita memberikan hidup kita dipimpin oleh Roh Kudus, kita akan tahan uji. Dan kita akan keluar sebagai, seberapa banyak di sini yang ingin menjadi pemenang? Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Harus tahan uji. Saudara, saya tidak tahu hari ini apa yang saudara alami. Perpecahan apa, perselisihan apa yang saudara alami. Jangan mengandalkan kekuatan sendiri. Hari ini kita akan masuk dalam pay bed. Pay bicara tentang mulut. Bed bicara tentang rumah. Mari hadirkan kuasa Tuhan. Pentakosta ketiga, Roh Kudus dahsyat dicurahkan, undang masuk ke dalam rumah hati kita. Karena Roh Kudus akan mengontrol seluruh hidup kita. Ucapan kita, perbuatan kita, tingkah laku kita, biarkan Roh Kudus yang memimpin hidup kita. Yang siap dipimpin oleh Roh Kudus, mari kita bangkit berdiri, singer kami persilakan.